Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Gunardi, SSMA, kepada Bapak Dr. Ahmadiyah Andreas Agus Wijanto, STH MTH, selaku dosen pengampu mata kuliah Karakter Building Pancasila yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Saputi Nur Rahmat dengan NIM 2802-621-821. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir dari proyek untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Karakter Building Pancasila. Berikut judul presentasi saya, yaitu mewujudkan SDGs melalui kesetaraan gender di lingkungan kerja. Adapun susunan presentasi saya hari ini dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan, solusi, kesimpulan, dan refleksi diri. Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs merupakan inisiatif PBB yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan berbasis hak asasi manusia hingga tahun 2030. Dari 17 tujuan yang ada, proyek ini menyoroti goals kelima, yaitu gender equality atau kesetaraan gender, yaitu upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan sekaligus memperluas akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan juga teknologi. Namun, kesetaraan gender masih menjadi isu besar termasuk di Indonesia. Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2024 mencatat sebanyak 2.702 kasus kekerasan di tempat kerja. 52%-nya pekerja perempuan tidak mendapat cuti haid dan 22,6% tidak menerima upah penuh saat cuti melahirkan. Dari data BKKBN Bengkulu juga menunjukkan lebih dari 230.000 perempuan pengguna KB berpotensi mengalami gangguan produktivitas akibat efek samping. Kondisi ini menunjukkan masih adanya diskriminasi yang berlawanan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, terlihat jelas bahwa isu kesetaraan gender masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di lingkungan kerja. Agar penelitian ini lebih terarah, maka dirumuskan 5 pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian seperti yang disampaikan pada slide berikut. Untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi kesetaraan gender di lingkungan kerja, kelompok saya sebelumnya melakukan wawancara dalam bentuk podcast dengan beberapa narasumber dari berbagai instansi yang berbeda, yaitu BUMN, PNS, karyawan hotel, dan karyawan swasta. Dari hasil percakapan tersebut, kelompok saya menemukan sejumlah fakta yang menarik sekaligus tantangan yang masih dihadapi. Temuan tersebut kemudian saya rangkum dalam bentuk tabel untuk memudahkan perbandingan antar instansi. Dari hasil wawancaranya, kondisi kesetaraan gender di berbagai instansi menunjukkan dinamika yang berbeda. Pada PNS, jumlah laki-laki dan perempuan sudah seimbang, namun fasilitas khusus perempuan masih terbatas. Di BUMN, regulasi perlindungan sudah ada, tetapi budaya patriarki tetap menjadi hambatan. Di sektor swasta, lingkungan kerja cukup positif, namun hak cuti haid belum sepenuhnya dipenuhi. Sedangkan di sektor perhotelan, perempuan mendapat kesempatan setara, tetapi beban kerja yang fisik yang tinggi menjadi tantangan utama. Kemudian solusi yang dapat diterapkan di berbagai instansi pun beragam. Pada instansi PNS, solusi utamanya adalah memperkuat kebijakan kesetaraan gender melalui prinsip meritokrasi dalam rekrutmen. Di BUMN, penting untuk menyediakan wadah khusus bagi karyawan agar aman menyampaikan keluhan diskriminasi. Pada sektor swasta, fokus utamanya adalah menegakkan hak-hak perempuan seperti cuti haid dan cuti melahirkan. Sedangkan di sektor perhotelan, solusi yang relevan adalah memberikan dukungan fisik dan fasilitas penunjang bagi pekerja perempuan khususnya di bagian kitchen. Setelah melakukan wawancara ke beberapa narasumber dari berbagai instansi, dapat disimpulkan bahwa sudah ada instansi yang menerapkan pembagian tugas berbasis kompetensi, peluang karir setara,
dan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, cuti, dan juga penitipan anak. Namun yang masih menjadi tantangan adalah adanya stereotip gender, budaya patriarki, beban ganda perempuan, serta minimnya wadah formal untuk melaporkan diskriminasi atau pelecehan. Nah, penerapan kesetaraan gender merupakan wujud nyata pengamalan nilai Pancasila sekaligus tujuan dari SDGs yang kelima. Dengan memastikan lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan mendukung produktivitas tanpa diskriminasi. Melalui penggunaan podcast efektif sebagai sarana edukasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang kesetaraan gender. Kemudian, selama mengikuti pelaksanaan proyek ini, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga. Dalam kelompok, saya belajar pentingnya tanggung jawab dan koordinasi agar setiap tugas bisa terselesaikan dengan maksimal. Selain itu, saat melakukan wawancara podcast, saya juga belajar komunikasi yang efektif dengan narasumber agar informasi yang diperoleh lebih relevan dan juga mendalam. Saya juga berlatih menyelesaikan masalah teknis ketika melakukan pengambilan video dan juga mengedit video. Nah, pengalaman ini membuat saya lebih terbuka dan kritis terhadap isu sosial, khususnya kesetaraan gender. Saya belajar pentingnya empati, menghargai perbedaan, dan terdorong untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Dengan demikian, apa yang saya pelajari dari proyek ini akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan sosial di masa depan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Andi dan Bapak Muhammadiyah atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.